Dulu jadi saya dulu untuk belajar desain saja itu dulu tidak ada sekolahnya. Saya harus bekerja sebagai waiters di salah satu hotel. Jadi saya lukis di bagian dinding kolam renangnya. Jadi saya siang bolong pagi sampai sore. Tiba-tiba orang semua menghilang, tidak ada di situ. Kita tunggu bayaran. Akhirnya kita tawakal, saya sudah pernah juga dibayar hanya di tempat dia pintar cukur ya. Saya dicukur saja selesai. Kebanyakan masih masyarakat melihat bahwa kan kau gambar-gambar gitu. Wah, kenapa mahal sekali? Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Yes, alhamdulillah nice people. Akhirnya kemudian ini orang lama sekali sejak awal merintis podcast. Ya pengen banget beliau hadir di studio saya karena karya-karyanya luar biasa, gokil. Kakak Yoga, wow luar biasa kakak. Bagaimana kabar kakak? Iya, baik-baik. Alhamdulillah. Ya. Ini walaupun hujan-hujan kakak Yoga ya, tetapi masih sempatkan juga. Katanya hujan tidak menghalangi, cuma membasahi. Gokil. Kakak Yoga, ini Iya. Kakak Yoga adalah seorang seniman, boleh saya katakan begitu, yang fokus pada visual, nice people. Dia fokus pada wilayah gambar yang sifatnya karikatur, Boleh, ya. bisa ya. Kartun, boleh, boleh, ya. WPAP, boleh, boleh, dan yang lagi mural juga termasuk kakak boleh, ya. Walaupun mural kita agak-agak sedikit nanti nih, karena sensitif ya. agak sensitif, lagi heboh-hebohnya nih mural, Ya. dan juga saya lihat sudah mulai merambah ke animasi. Iya. Kakak Yoga, boleh ngobrol dulu kakak Yoga, kenapa seorang Yoga mau terjun dalam dunia yang saya kira sangat segmented ini kakak ya, dunia desain, ya dunia desain yang sebenarnya kakak Yoga juga kerja. Itu juga, itu Anda seorang desainer, terus Anda kerja di perusahaan, dan sedengar karya-karya sudah melanglang buana bukan hanya di Indonesia, bukan, tapi juga ada di Jepang. Bagaimana ceritanya? Coba. Ya, jadi saya ini waktu itu tahun-tahun berapa ya? Lalu tuh belum banyak tempat-tempat untuk skill ya. Pelatihan seperti kan banyak sekarang. Saya bisa sebutkan sudah banyak untuk tempat pelatihan untuk orang mau mengembangkan apa ya. Iya. Dulu jadi saya dulu untuk belajar desain saja itu dulu tidak ada sekolahnya. Saya harus bekerja sebagai waiters di salah satu hotel. Untuk saya lihat bahasa desainnya bagus. Saya untuk supaya dekati orang desainernya itu untuk belajar desain. Keterbatasan dana ya. Jadi pernah jadi waiters? Pernah jadi waiters. Di hotel. Wow. Salah satu hotel yang cukup ternama di Kota Makassar. Saya jadi hotel di salah satu tempat hiburan ya. Hiburan malam. Jadi saya biasa tidur, paginya saya ketemu dengan desainernya. Dan Anda kerja di hotel justru melihat desain-desainnya. Iya, supaya saya bisa akses masuk mendekati desainernya, kan biasa ada desain-desain ya, di desain interiornya kan atau banyak pajangan-pajangan. Iya. Termasuk yang ada di luar biasanya siapa yang hadir ada logo-logonya kan ya. Wow. Anda jadikan itu sebagai tempat belajar. Iya, jadi saya masuk, saya apa yang bisa saya ambil, apa saya bisa timba diri sini. Yes. Karena keterbatasan ekonomi juga, pasti wadah juga belum banyak. Itu. Saya dekati juga beberapa seniman. Ketika saya lihat ada pameran, saya pasti hadir. Saya lihat, siapa pelukisnya? Ini. Kemudian menarik minat saya ikuti. Pernah saya ikuti salah satu pelukis. Mulai dari naik PT waktu itu saya ikuti di mana rumahnya. Cukup lihat rumahnya saya sudah senang waktu itu. Bagaimana mendekatinya? Saya pikir antara saya langit dan bumi waktu itu susah sayanya kayak mendekati. Seperti susahnya mendekati Kakak Rijal. Tidak ada, aman. Kakak Yoga tujuannya semua tadi itu memang hanya untuk belajar. Enggak, maksud saya ini kan Kakak Yoga tahu bahwa bakatnya ada di situ itu sejak kapan? Ketertarikan. Ketertarikan. Iya. Bukan dari sejak kecil. Dari kecil ketertarik. Ketertarikan ya dari sejak kecil apa segala macam. Iya, jadi saya menggambar mulai itu SD. Jadi di SMP saya sudah tidak pernah menggambar seni rupa karena guru seni rupa saya, lukisan saya ada di rumah guru seni rupa saya. Jadi saya selalu dapat nilai dan banyak teman saya yang harus saya gambarkan. Karya-karya dipakai oleh guru di rumahnya. Di rumahnya lukisan naturalis istilahnya. Jadi ada di beberapa kelas juga ada gambar-gambar saya dan
Saya ikut lomba-lomba di sekolah, jadi ditahu lah. Luar biasa. Ya, sampai nah ini coba ini saya mau lihat ini beberapa karya-karya tak ya? Iya, ini digital. Ini image digital ini hanya gambar tapi dipadukan. Ini dipadukan. mural. Oke. Ini mural. Ini mural. Mural di salah satu ini ya, game. Ini karikatur tematik namanya. Karikatur tematik. Ya, Ya. kalau ini deformasi wajah. Wajahnya Deformasi wajah. Ya, ini natural painting ya, digital natural painting. Ini webpap. Bosku ini. Ya. Bosku. Ini webpap. Wow. Ini webpap ya. Ini webpap ya. Iya, webpap. Itu tadi kan. Ada beberapa, jadi Jadi ini hanya beberapa contoh Ya. kecil ya. ya, beberapa contoh tadi saya di mural ya, jadi Luar biasa. Kakak Yoga, saya tuh enggak tahu ya. Saya setiap bertemu dengan orang yang memiliki bakat atau kemampuan ya, skill di bidang visual, saya selalu merasa menaruh hormat ya Kak. Karena kenapa? Saya ini mau sekali seperti itu, dan saya rasakan betul bagaimana perjuangan saya, bagaimana haruskah juga bisa menggambar ini. Tapi kadarullah Kakak. Jadi bukan saya tidak tertarik Kakak, saya sangat tertarik. Tapi tidak tahu, susah sekali gitu. Saya belajar lah, mungkin karena memang ya mungkin tidak ke situ skillnya ya. Apakah ini memang sebuah skill atau bakat yang memang bisa dilatih, walaupun orang itu tidak memiliki ketertarikan tapi bisa dilatih begitu, bisa juga menghasilkan karya seperti Kakak Yoga? Ya, kalau saya tertarik dulu. Kalau kau tidak tertarik, enggak bisa pasti. Iya, karena Oke. ada beberapa gerak yang saya pelajari bahwa ada namanya gerak natural dulu. Gerak natural dulu. Oke. Kemudian gerak optimal. Oke. Kemudian gerak final itu nanti di belakangnya. Oke. Kalau di dalam hukum gerak seperti itu, jadi yang saya pernah pelajari bahwa saya pernah di sini, tapi jauh sebelum itu saya pelajari, tapi saya pindah di fase ini. Yang saya pernah ketahui bahwa ternyata tertarik dulu. Jadi kalau orang kan ada penikmat seni. Ada penikmat seni. Ya, ada pelaku seni. Ya, jadi ada juga yang semacam, kalau kolektor dia tidak nikmat tapi dia ambil sisi lainnya dari situ, misalnya dari sisi komersil. Sisi komersil. Ya, misalnya tuanya barang itu, lamanya barang itu. Itu yang kolektor. Ya, seperti Leonardo da Vinci punya lukisan Mona Lisa. Itu biar pindah dari satu orang ke orang, bukan lagi nilai seninya yang dilihat, tapi nilai komersilnya. Ya, jadi ini tidak termasuk penikmat dan tidak termasuk, bisa jadi dia penikmat dalam tanda kutip ya, cuman lebih kepada materi di dalam itu ya, nilai. Kakak Yoga, berarti kemudian setelah orang tertarik, langkah selanjutnya untuk bisa kemudian menekuni bakat visual ini, latihan dan bisa. Kakak Yoga, mohon maaf, Anda tidak sekolah ini? Saya tidak sekolah. Murni otodidak. Saya belajar digital, saya harus sediakan komputer. Seperti ketika belajar main gitar harus ada gitar di rumah, jadi kita bisa ulang genjreng, begitu juga seni. Seperti bicara ya dilatih di depan cermin atau apa. Anda bukan S1 desain? Bukan, saya dari sekolah sospol. Sekolahnya sosial politik? Iya, tapi saya di perusahaan desain grafis Jepang, perusahaan Jepang desain grafis. Anda bekerja di perusahaan Jepang? Iya. Dan posisi Anda itu perusahaan bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang salah satu alat ibadah orang Jepang, seperti itu. Bergerak di salah satu alat ibadah orang Jepang. Jadi ada barang yang tidak dijual di Indonesia, cuma dijual di Jepang, dan itu barang yang sangat etnik budaya orang sana. Tapi membutuhkan desain. Sayalah bagian dari desain itu. Anda sudah berapa lama di situ, Kakak Yoga? Saya sekitar 12 tahun lebih. Sudah 12 tahun? Iya. Wow. 12 tahun. Saya 2007. Dan posisi Anda selalu di bagian itu? Dia desain grafis. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena kan biasa gambar itu tidak, kita hanya butuhkan kalau mati lampu atau dikirim dari dari Nagoya atau Kyoto, dia minta cepat, kita terpaksa manual. Dia minta cepat kan, saya lebih cepat menggambar secara manual, misalnya gambar pohon, gambar burung, Berarti karya-karya Anda, Kakak Yoga, berarti sudah banyak dinikmati oleh orang Jepang? Alhamdulillah bisa di rumah-rumah orang Jepang ada, tapi tidak tercantum bola saya, tapi di dalam alat budaya itu ada hasil kerja dan pemikiran saya. Mereka mohon maaf, mereka beli ini gambar tak itu atas nama Yoga atau atas nama perusahaan? Kalau gambar ini kan satu rangkaian produk. Di dalamnya saya ada andil dalam membuat desainnya.
betul. Seperti itu. Kalau yang karya saya memang ada yang dibeli oleh orang Jepang. Oke. Yang langsung kontak Kakak Yoga. Boleh dikata tidak kontak karena kan akses saya bisa, kenapa karya saya ada di Jepang? Karena saya kerja desain grafis. Kerja desain grafis Iya, di perusahaan di itu. perusahaan itu, dan orang Jepangnya juga tahu bahwa saya bisa melukis, bisa ini. Yang menarik Kakak Yoga kemudian kerja di perusahaan Jepang. Iya. Sebelumnya memang sudah kerja sebelumnya di berbagai tempat. Pernah saya pernah waiters, pernah di bank. Oke, ya betul, pernah di hotel, Pernah di hotel, bank. iya pernah di Posisinya bank. adalah Di bank saya sebagai founder ya. bukan desain grafis. Bukan, pokoknya bukan passion saya waktu itu. Kenapa bisa langsung Kakak Yoga? Anda tacapi langsung di perusahaan ini. Iya, Iya kan? Iya. Langsung berada pada perusahaan ini. Iya. Dan pada posisi desain grafis. Apakah Anda yang mencari atau Anda yang dicari? Saya waktu itu Ya. berusaha untuk cari ya tempat-tempat yang ini. Oke. Desain grafis. Desain grafis. Kebetulan ada yang punya link, bilang di sana itu ada perusahaan. Cuma kan perusahaan biasanya tidak membuka secara open karena banyaknya. Iya, daftar ya. betul. Jadi dia dibatasi. Dan jarang sekali saya rasa, apalagi perusahaan Ya, butuh desain grafis. Ya, Jarang rasanya. karena kan banyak pesaing Iya. di situ, terus membeludak Oh dan begitu, sebagainya, justru ya. karena banyak pesaing. Iya, biasanya kan perusahaan itu Oke. membatasi dari mulut ke mulut saja. Ada yang Betul, bisa, ada yang bisa, betul, ada yang bisa. Nah, dikumpullah beberapa orang yang dianggap ini, diteslah kita. Diteslah kita. Iya, dites ya, bisa atau tidak ini. Dan Anda sudah bertahan 12 tahun. Alhamdulillah. Nice people. Akhirnya kita belajar kemudian bahwa Ya. seorang Kakak Yoga berada pada karir, saya pikir puncak-puncak karir ini Tidak. dan kerjaannya tidak sesuai dengan akademiknya. Tidak. Justru karena skill lah. Ya. Dan Anda juga sempat dites. Dites. Jadi berapa desainer grafis atau pendesain? Saya tidak tahu karena kan kita dipisah-pisah. Oh begitu ya. Ya. Oh. Jadi saya pernah ditanya sama orang Jepang, kamu ini sekolah desain? Saya tidak mengucilkan sekolah desain. Oke. Saya bilang tidak, saya belajar sendiri. Wow. Dia kasih, kamu coba gambar ini, kau coba gambar ini, bisa. Oh begitu cara mengujinya. Iya, terus saya bilang coret satu kali, minta setelah kembalikan, terus minta mau digambar apa. Karijal coret, terus Karijal tentukan mau digambar apa. Dari coretan itu yang saya olah, saya karena terus ditanya kan. Saya mencoret. Ya. Coretan itu Anda kembangkan. Iya, terus ke Karijal kasih, coba gambar apa? Misalnya gambar ini dari coretan Karijal. Misalnya saya coret gambar botol. Saya gambar botol, coret lagi. Apa Karijal mau digambarkan dari coretannya? Gambar ini. Boleh. Saya sambung itu coretan tanpa merusak coretan itu maksudnya. Oke, selain tadi semangat Kakak Yoga belajar dan sebagainya, ini kan luar biasa. Iya. Terus bagaimana apresiasinya? Apresiasi apa tuh? Maksud saya begini, kan selama ini kita melihat kesenian utamanya di kota Makassar ini Iya, kan. iya. Kadang-kadang kan masih masih tumpang tindih, Iya. masih malu-malu kucing, masih hitam dan putih kan? Iya. Masih abu-abu Kakak. Iya. Kalau Kakak Yoga secara apresiasi melihat itu, kan rata-rata pernah ada temanku mengeluh Kakak Yoga. Iya. Apa Tommy kita ini kodong pendesain kodongnya. Iya. Banyak Tommy revisinya, Iya. banyak Tommy mau. Betul. Baru apresiasinya dalam hal ini mohon maaf feedbacknya Iya. atau mungkin fee profesionalnya itu kadang-kadang tidak sesuai marketnya kebanyakan masih masyarakat melihat bahwa kan ke gambar-gambar gitu. Wah, kenapa mahal sekali? Iya, Nah, iya. misalnya Iya, pernah ada saya dengar begitu. Iya. Saya ini kan Kakak, saya ini kan juga klien, saya juga talent. Iya, Kadang-kadang saya klien, kadang-kadang saya juga talent. Iya. Jadi saya sangat mengerti betul bagaimana ketika kita jadi klien dan ketika kita jadi talent. Nah, kalau Kakak Yoga, bagaimana apresiasi atau gambar teh ini sudah menghasilkan seperti apa Kakak kalau kita berbicara komersilnya? Ya. Kalau dari sisi komersil, kepuasan komersil ya, mungkin tanda kutip saja, saya tidak di luar sana ini banyak guru-guru saya nanti pasti melihat saya betul. banyak yang lebih kompeten untuk berbicara itu. Betul. Tapi berdasarkan dari apa yang dipaparkan tadi Rijal, pengalaman juga memang seperti itulah. Seperti itulah ya. Padahal di negara sana di Prancis itu seniman itu masyarakat kelas 1 dunia. Seniman itu adalah masyarakat kelas 1 dunia. Kalau di Makassar? Saya tidak tahu.
Itulah. Saya tetap bukan di Makassar, tapi di Indonesia. Di juga. Indonesia? Ya, di Indonesia itu kita lihat biasa di beberapa tempat juga beda-beda penghargaan. Beda-beda penghargaannya. Pernah juga saya punya guru seni ya. Dia jual tenteng. Saya pernah naturalis tenteng lukisan. Iya. Dia ditanya sama orang berapa itu bahasa buisa. Ya ganono. Berapa itu ya? Dia bilang begini. Wah mahal sekali. Lebih bagus saya beli hambal baru saya paku di hambal itu yang gambar-gambar Mekah yang di paham. Iya. Seperti itu. Oke. Dia lebih mau beli itu dibandingkan ya. Terus maksud saya tadi belum terjawab itu pertanyaan saya Kakak. Lalu bagaimana di perusahaan bentuk apresiasinya? Apakah Kakak ini minta maaf dibayar sesuai dengan proyekan gambar atau bulanan atau apa? Oh tidak begitu. Saya digaji bulanan. Oh bulanan. Bulanan. Kalau dari perusahaan. Dari perusahaan. Oke. Karena saya tidak digaji berdasarkan ciptaan saya. Oh. Saya kan pernah bertanya begitu. Iya. Cuma saya tidak terlalu mau pusing ke situ karena orang Jepang sendiri juga pernah saya falsafahnya itu bagus. Dia bilang orang yang bekerja tidak merasa bekerja itu yang bagus. Jadi kan saya tidak merasa bekerja. Saya menikmati. Jadi saya seakan-akan makanya saya bisa bertahan. Saya tidak bertahan lama di bank, tidak bertahan lama di hotel, tidak di beberapa tempat. Karena Anda tidak nikmati itu. Iya, dan saya nikmati perjalanan itu. Oh, kita nikmati perjalanannya. Iya, jadi saya bisa bawa pulang pekerjaan dan saya tidak pernah terbebani. Masya Allah. Saya tidak pernah terbebani dengan pekerjaan itu. Oke, berarti selain bekerja di perusahaan itu tadi, juga tentu open. Iya, saya open order. Open di luar. order istilahnya, ya, betul. Sampai harus manjat-manjat, gambar saya lakukan itu. Manjat-manjat maksudnya? Kalau mural kan, manjat-manjat ke sana dengan risiko jatuh dan seterusnya. Anda lakukan ini sendiri atau ada tim? Kalau lebih besar, saya biasa gunakan tim. Gunakan tim misalnya sekolah ya. Iya, dan pernah sekolah? Pernah, beberapa sekolah. Pernah juga tempat tempat karaoke. Tempat karaoke? Iya. Anda mural? Mural di dalamnya kan dilukis-lukis kan. Wah. Kalau begitu perlu kita sampaikan kepada GM Hotel Amaris Panakukang. Saya kira ini sudah sangat lama ini. Sudah lama bentuk visualnya begini. Kayaknya perlulah dicoret-coret sedikit. Oke? Kira-kira Kakak Yoga kira-kira kita melihat latarku sederhana aja kasihan ya kan. Bahkan mungkin tidak ada pesan dan tidak ada bentuk. Kira-kira kalau Kakak Yoga spontan aja nih Kakak Yoga. Melihat latar ini Kakak. Kira-kira dengan ukuran dimensi seperti ini. Kira-kira apa yang Kakak Yoga ingin gambar? Kalau saya tentu ide banyak. Ide banyak, oke. Cuma kembali lagi, siapa yang punya tempat, maunya bagaimana, dia mau kekinian, milenial atau apa gambarnya. Anggaplah Kakak Yoga mau menggambar latar ini. Ini kan pasti disorot, ya kan? Ada kamera dan sebagainya. Kira-kira gambar apa yang menarik Kakak Yoga? Kalau Kakak Yoga yang punya tempat ini, atau Kakak Yoga mungkin melihat saya, apa yang identik dengan saya? Kira-kira apakah milenialnya, kritisnya kah, atau apa segala macam? Lalu kemudian Anda mau tuangkan dalam bentuk apa kira-kira? Saya padukan ya. Jadi sosial approach-nya ada semua di sini. Oh, ada semua di sini. Iya. Bisa itu? Bisa, tapi sekaligus kita ada di situ sosoknya kan. Oh, bisa begitu? Bisa digambarkan, diide-idekan kan. Seperti itu. Bahwa ujungnya nanti harus masuk ke surga. Itu kan pesan gambarnya begitu. Iya, ujungnya nanti harus surga kan. Wah, Pak GM Hotel Amaris Panakukang boleh mungkin, dan beliau dengar ini. Iya. Beliau selalu nonton ini. Beliau bersedia untuk dilibatkan luar biasa. Saya. Kakak Yoga ada contoh-contoh gambar yang sifatnya freehand. Kita kan ketemu Kakak Yoga kalau saya tidak salah selain di media sosial kita ketemu langsung pada saat lomba karikatur. Iya, di situ lagi kita bertemu. Di situlah pertama kita ketemu. Tapi saya sudah ngikutin Rijal dari beberapa sebelumnya. Masya Allah. Kan saya tertarik semua hal-hal yang berkaitan seni. Saya tertarik seperti pantun, musik. Saya pernah ada band, masuk band tersuruhnya. Saya tertarik biola, saya beli biola, belajar sendiri. Luar biasa. Jadi apa yang kita bawa? Oh, ini ini dokumentasi karya lama mungkin ya? Iya, karya lama. Ini terkadang kalau ada ada kejadian-kejadian, misalnya Anda langsung tuangkan. Misalnya Krise meninggal, saya bikin karikatur, spontan saja. Tapi saya simpan. Jadi saya berpesan ini freehand ya? Freehand. Ini tulis tangan ya, tidak ada digitalnya ya? Tidak ada digital. Boleh diperlihatkan di kamera Kakak? Ini. Oke. Ini ada beberapa. Ini imajinasi. Imajinasi saja. Imajinasi. Ya. Tidak ada pola rumus. Tidak ada. Oh, kalau menggambar orang tidak ada rumusnya Kakak? Bisa, ada rumus. Ada pakemnya. Oke. Tapi saya menggambar ini imajinasi namanya Betul. Menggambar sekedar untuk menyalurkan ini bahwa orang seperti ini berkelahi seperti ini. Luar biasa.
Iya, yang seperti ini natural seperti ini. Oke. Sketch natural ya. Ini misalnya kuda saya gambar dari belakang sih bagaimana, dari depan sih bagaimana. Ini kalau gambar begini kakak ada dulu gambar kita lihat baru kita ikuti. Tentu selalu ada namanya patokan. Ada ya. patokan. Ya, Oh. Nggak mungkin kita gambar kuda kalau tidak pernah melihat kuda Oke, ya. oke. Tapi setelah tidak lihat kudanya, bagaimana cara menggambar itu? Itu kan biasa tidak sinkronnya antara yang ada di kepala dengan kemampuan tangan untuk menggambar. Itu yang menjadi masalah ya. Oke, betul. Iya. Jadi editor saya ini penggambar juga dia. Ya, dia suka gambar dia. Ya. Saya khawatirnya setelah dia nonton ini, dia berhenti jadi editor. Dia lari ke bapak, sebagai timnya bapak, dan saya ditinggalkan. Tidak. Hancurlah saya. Pak GM, tolong Pak GM. Oke. Wah, ini robot ya? Ya, ini apa ini? Iron Man yang besar. Cuman seperti ini harus kita lihat karena harus dilihat ya. Tidak mungkin kita punya betul, sendiri. Rekayasa ini rekayasa kita gambar. Oke. Ya. Ada lagi kakak tadi yang menarik itu. Oke. Ini Pluim ya. PSM. Wih, Wiljan Pluim. Betul. Pencipta PSM. Betul. Saya lagi supporter. Kita kan supporter. Iya. Luar biasa. Ini buaya dari belakang. Ini deformasi wajah. Deformasi. Ya, tapi saya bentuk di Saya penasaran banget kalau ini. Oke. Kira-kira bagaimana kalau wajahku dideformasi ya? Kecenderungannya ya. Oke. Mas Erick kakak yang mau diperlihatkan boleh? Ya, ini yang soft ya. Yang soft ya. Natural lah istilahnya ya. Naturalis. Ya, ini putra saya, 2 putra saya. Wah, anaknya ya. Iya. Luar biasa. Kakak satu gambar begitu. Bocoran dulu sedikit dong. Ini Kak, supaya orang tahu ini. Begini. Atau ya ada Kak. Begini. Oke. Kalau bagi saya ya pribadi itu cerita dan filantropi. Jadi amal dan kemanusiaan bagi saya. Kalau kita tidak sisi materinya, kita kemanusiaan dan amalnya. Oke, tapi kan begini Kakak Yoga. Iya. Orang bertanya mau pesan gambar di kita. Iya. Tentu kan dia bertanya, saya mau digambarkan deformasi wajah. Ya. Tolong muka aku ini dibuatkan kartun. Ukuran berapa? Oke, ukuran berapa? Ya. Pertanyaannya seperti biasa, itu. Ukuran berapa? Iya. Freehand atau digital? Ya, beda harganya. Freehand agak mahal. Oke. Digital agak murah. Oh. Terus yang singkat saja seperti mural. Oke, mural. Itu pasarannya kalau di Makassar 300 sampai 350 1 meter kali 1 meter gitu. 300 sampai 350 ribu. Iya, 1 meter 1 kali 1. 1 kali 1. Iya. Itu di Makassar. Di Makassar ya. Oke. Nggak tahu nanti kalau negonya apa bisa ya. Oke. Kalau yang sifatnya kayak begitu tadi Kakak, freehand. Freehand biasanya standarnya kan banyak juga di mall-mall tuh. Banyak di mall. Betul, banyak di mall-mall teman-teman kita ya. Betul. Biasanya kan kita dengar 50.000 tanpa bingkai. Mungkin naik ketika pakai bingkai. Dia tambah-tambahan seperti itu. Kakak Yoga ini menentukan tarif. Ada kita tentukan tarif? Ada. Apakah kita mengikuti pasar atau ada harga tak sendiri? Kalau harga sendiri mungkin saya tidak sampai bocor keluar ya. Oke, enggak boleh bocor keluar. Karena itu biasanya hati ke hati. Betul. Orang butuh pacarnya lagi ulang tahun. Betul. Pacarnya ulang tahun, Kak, saya mau sekali. Mau saja itu orang dengan karya kita itu sudah syukur sekali kita. Wah. Artinya dia sudah mengapresiasi apa yang kita buat. Itu saya sudah syukur. Seperti itu. Cuman kalau wilayah profesional kita masuki, iya, saya bahkan ada deadline waktu. Di termin awal bayar setengah. Seperti itu. Oke. Bayar setengah dulu. Bayar setengah. Tanda jadi kalaupun kalau mau dirubah sudah 50% jadi, bayar tambahan 50% dari misalnya Kakak Rizal suruh gambar gunung. Tiba-tiba laut. Ya, Kakak Rizal padahal sudah setengah jadi nih. Mau dirubah semua harus dibayar setengahnya. Karena kan tetap tenaga yang dipakai. Tapi kan biasa ada orang tambah lagi sedikit sini, tambah ini panjang. Saya bilang kalau kita makan bakso, Bu, saya biasa bilang, biasa ada ibu yang seperti itu. Tolong tambah sedikit sini, bunga mau biar apa bisa aja. Bilang, Bu, kalau kita makan mie terus tambah 1 biji bakso, apa kita tidak bayar? Betul. Jadi kita harus deal dari awal. Saya biasa ada kontrak malah. Profesional banget dong. Wah. Oke. Jadi ada kontrak bilang yang mana mau digambar sampai di mana. Jadi begini persen, lihat dulu. Oke. Kalau mau diganti dan ada juga semacam garansi. Oke. Sampai berapa lama ya ini bisa. Oke. Pertanyaannya Kakak, Iya. berapa lama biasa kita kerja? Saya tidak bayangkan berarti tiap hari kita sibuk ini. Iya. Maksudnya apanya ini? Berapa lama? Tiap hari kita menggambar. Tunggu dulu. Apa? Ada sedikit
Wah, luar biasa. Dari. Ini kapan dibikin ini? Ini saya bikin kemarin. Kemarin Ya. Oh, waktu kita sudah terjadwal ya buat terjadwal, podcast. Ya. Jadi ibaratnya saya bilang ini proyek Roro Jonggrang ya. Jadi satu malam selesai. Harus mesti selesai karena SKS sistem kebut semalam. Ya, sistem kebut semalam. Mungkin ada beberapa distorsi tapi saya anggap sudah mewakili lah. Tapi ini luar biasa. Saya langsung gagal sekali di sini gagal. Aslinya gagal jaja agak ya. Tidak kasihan. Di sini gagal ini gagal sekali saya lihat. Iya. Jadi saya terima ini kakak ya. Iya. Wow, nice people, saya dapat langsung dari kakak Yoga Wow Art, luar biasa karyanya, baru dibikin semalam ya. Iya. Baru dibikin tadi malam. Web up ya. Web up ya, ini aliran web up. Artinya masih bisa yang lebih ini. Seni asli Indonesia. Seni asli Indonesia. Pak Wehda. Oh. Wehda betul. Potret pop art ya. Oke. Pot art portrait. Dan ini jenisnya cuma ada di Indonesia ya. Iya, jenis Luar seperti biasa. ini sudah dipatenkan bahwa ini memang Indonesia, seni Indonesia. Luar biasa. Dan salah satu anggota saya juga termasuk di dalam komunitas itu. Kalau Luar ini biasa. Saya tunggu dulu, jangan puas. Masih ada satu. masih ada lagi. Ini luar biasa nih. Ini Waduh. Woi, kaosnya. Boleh langsung dibuka coba. Wah, luar biasa. Kita dapat apresiasi. Saya jarang-jarang tamu saya. Wah, ini kaosnya. Ini mudah-mudahan cocok. Ini dari mana ini? Usaha kaos tak juga? Bukan. Oh, bukan. Salah satu subscriber Kakak Rijal. Kagum dengan Kakak Rijal. Siapa namanya kakak? Dia punya Pak Yusri. Pak Yusrin? Iya, dia cetak ini. Dia cetak juga beberapa tempat. Jadi kebetulan saya bagian kalau dia kan dia percetakan. Yes. Kalau ada dia kewalahan desain, dia oper ke saya bantu. Luar biasa. Dari awal teman kecil nih. Luar Bismar Clothing. Bismar Clothing. Terima kasih banyak Pak Yusrin, Bismar Clothing. Iya. Luar biasa, keren banget bajunya. Oh ini ya. Iya. Bismar Clothing. Dan saya pakai, nanti saya akan mention, tolong infokan Instagramnya kakak. Iya, luar biasa. Iya. Hormat saya. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya tidak minta dia tanda kutip, ini memang pemberian. Tidak minta supaya Kakak Rijal endorse. Tapi kewajiban saya itu kakak. Karena saya pelaku itu kakak ya tidak kan. ada apa, dia senang dengan konten-konten. Luar biasa. Keren. Sekali makasih banyak lah ya kakak ya. Iya. Oke. Kakak Yoga tidak bilang. Langsung saja ini saja, luar biasa. Kakak Yoga, pernah nggak ada dalam proses pembuatan karyata ini ada yang kerjai Ki? Ya kalau Ada yang tipu, ada yang pedis, iya, ada yang kata-katai atau apakah ada yang jelek-jelekkan? Gimana sih dinamika? Iya. Ya. Perjalanan kebersenian itu tentu selalu ada penilaian. Kan orang mau dinilai hasil karyanya. Oke. Jadi kalau kita awal sudah tentu yang mencela pertama kita biasanya. Wah, jelek ini gambar saya ya. Jelek karya saya. Oke, menarik. Satu pesan saya, jangan pernah buang. Karena kita bisa mengikuti jejak setiap progres kita itu dari karya-karya kita. Bulan, tahun, hari. Jangan dibuang. Karena itu cita rasa dan karsa kita itu di situ. Walaupun jelek jangan dibuang. Maksud saya simpan sebagai bahan referensi untuk melihat. Melihat lagi. Jadi momentumnya selalu ada. Kecuali kita berhenti dan tidak mau lagi, ya selesai. Sampai di situ saja. Berarti sudah pernah ada yang tipu kakak? Kalau tipu dalam saya tidak mau juga bilang menipu ya. Cuma kesannya seperti itu, banyak pedis kakak ya. Ya. Saya sampai siang bolong. Enggak apa-apa kakak Yoga cerita ke teman-teman. Rumah itu punya kolam renang. Orang saya tidak tahu siapa yang salah di situ. Jadi saya lukis di bagian dinding kolam renangnya. Jadi dengan temannya, saya siang bolong pagi sampai sore. Tiba-tiba orang semua menghilang, tidak ada di situ. Kita tunggu bayaran, tidak ada, datang lagi tidak ada. Jadi akhirnya kita tawakal, saya sudah. Kayaknya kita punya rezeki di tempat lain. Pernah kejadian seperti itu? Pernah kejadian seperti itu. Pernah kita dibayar hanya makan. Pernah juga hanya makan. Hanya makan. Saya tidak merokok, jadi saya tidak dibayar rokok, dibayar makan. Pernah juga dibayar hanya kebetulan di tempat dia pintar cukur, ya saya dicukur saja selesai. Jadi pernah sampai sebegitunya. Itu sebelum nikah, sebelum masih bujang? Iya, kalau saya kan artinya menggambar itu tidak pernah lepas dari diri saya dalam artian keseharian saya.
Jadi waktu senggang saya biasanya tidak gunakan untuk buka-buka, biasanya saya gambar-gambar, coret. Namanya tali kan, saya istilahkan tali tangan liar ya, selalu gambar. Tali tangan liar. Ya, jadi liar-liar di tangan, Luar biasa. kemana-mana ya jadi gambar. Tapi nunggu apa gambar dulu. Biasanya lihat-lihat HP juga, tapi kebanyakan saya gunakan untuk itu. Jadi Kakak Yoga, Iya. apa sih yang Kakak Yoga mau sampaikan kepada netizen, kepada nice people yang mereka mau berkecimpung dalam dunia kesenian, lebih spesifik dalam dunia gambar? Apa sih prinsip yang Kakak Yoga selama ini pakai dalam berkarya Iya. sehingga bertahun-tahun yang alhamdulillah karyanya juga sudah tersebar di Iya. berbagai negara, berbagai provinsi. berbagai provinsi? Iya. Luar biasa. Ada di Bali, ada Ada di Bali. apa di Padang. Luar biasa. Orang-orangnya. Apa sih prinsip yang mungkin Kakak Yoga bisa bagi ke nice people Ya, semua? kalau saya pertama istiqamah. Maksudnya teguh pendirian saja di situ. Oke. Kalau ada yang dicita-citakan, karena saya punya teman seperti itu. Yang dia tidak punya kemampuan sama sekali, tapi dia kekeh untuk bisa, untuk bisa. Kemudian jangan sendiri, cari guru, Cari guru. Mentor. Iya, saya banyak guru di Webpop saya ada. Saya cari. Yang paling penting jangan sotak. Saya biasa diajari hal yang saya sudah tahu, tapi saya pura-pura tidak tahu, biar semua ilmu itu keluar. Anda pernah diajari padahal Anda sudah tahu. Iya, saya bilang, oh saya tidak tahu, malah saya bilang saya tidak tahu. Jadi dikeluarkan lagi ilmu-ilmunya. Kan orang biasa, ya kan, jangan jangan egois dalam seni lah. Jangan egois dalam seni. Iya. Anda pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Anda- Selalu saya begitu. Berarti Anda berprinsip selalu kosongkan gelas Iya, setiap ketemu orang. iya, seperti itu. Luar biasa. Supaya orang keluar semua dia punya ini, supaya kita tahu. Memang ada yang tidak kita tahu akhirnya. Karena kan prinsipnya sama-sama tahu, ada jendela jauh hari, Iya. sama-sama tahu, sama-sama tidak tahu. Kakak Rizal tahu, saya tidak tahu, saya tahu, Kakak Rizal tidak tahu. Jadi tentu Luar seperti biasa. itu. Siap Kakak Yoga. Iya. Masih ada lagi Kakak Yoga soal prinsip, karena banyak sekali juga seniman saya melihat bahwa ya ada yang ya saya tidak mengatakan lebih apa ya bahasanya yang lebih, ada ya seniman yang memang by proyekan. Iya. Ada yang memang murni berkarya. Iya. Terus money datang sendiri. Iya. Ada yang memang berkarya ya karena ya macam-macam motif lah. Iya. Ada kejar keterkenalan, Iya. kejar popularitas dan Iya. sebagainya. Kakak Yoga kapan akan berhenti? Kapan akan berakhir Kalau berkarya? saya kalau untuk seni ya, apapun itu bagi saya learning itu setiap saat. Jadi learning by doing. Seperti apakah orang jago dulu baru tampil atau Iya. tampil kan Iya. kalimatnya kayaknya. Iya. Saya pikir masalah itu harus By proses by semua. proses ya, learning by doing. Jadi Learning. belajar sambil melakukan. Belajar sama melakukan. Iya, jangan pernah. Jadi salah satu yang saya paling pegang bahwa saya ini pernah berjanji sama tangan saya Apa janjinya? bahwa tangan saya mau berikan skill yang banyak, kemampuan yang banyak. Saya pernah coba belajar menjahit, saya pernah belajar. Jadi banyaklah saya belajar main biola, saya banyak. Cuman saya harus fokus. Saya pikir kalau terlalu banyak akhirnya tidak fokus seperti itu. Jadi saya fokus saja. Kakak Yoga punya kantor galeri apa gitu, studio, tempat Kalau karya-karya? Kalau karya terus terang tidak banyak yang saya pajang karena kan kebanyakan by order. Sudah laku. Ya Ceritanya sudah kan? jadi order karena Betul. karena kalau karya itu juga saya pasang banyak, Iya. tentu tanda kutip ya, karena kalau ada seniman yang memang kayak saya tidak bisa sebut nama ya, Enggak apa-apa kayak juga. bapak Iya. SBY ya, Iya, Bapak SBY. mungkin dia tidak menjual itu Iya. untuk memang kepuasan batin. ya, jadi dia banyak karya. Ada juga di levelnya seniman itu memang di situ kehidupan. Di situ kehidupan. Ya, saya ini masih termasuk di situ kehidupan dan tidak bisa memajang banyak karya. Oke. Ibarat tukang itu, kalau ibarat saya pekerja seni seperti itu, Iya. seperti ibarat kalau ada pekerja rumah ya, dia rumahnya sendiri, rumahnya orang bagus, rumahnya sendiri belum. Seperti itu, tidak banyak karya di rumah saya. Karena karya-karyanya sudah banyak di rumah orang lain. Kira-kira Jadi begitu. ya diapresiasi ya, Luar diapresiasi. biasa. Atau pesanan Betul, orang. pesanan orang. Jadi saya tidak terlalu Iya. ini. Jadi saya tidak pernah pameran karena ya mungkin kalaupun diminta 1-2 baru saya ikutkan misalnya seperti itu.
Baik, thank you banget Kakak Iya, Yoga. iya. Luar biasa Anda Iya. menginspirasi sekali di studio saya. Saya sih berharapnya dinding saya ini berubah setelah Insya Kakak Allah, Yoga. insya Allah. Kakak Yoga, tinggal Iya. Pak GM ya. Pak GM Hotel Amaris Panakukang, Pak Dedi. Iya. Mudah-mudahan beliau nonton ini. Iya, iya. Setelah itu nanti ada WA-nya masuk. Baru saya kontak Kakak Yoga dan Iya. kita selesaikan secara adat lah. Ya, kira-kira iya, begitu. siap. Terima kasih banyak Kakak Yoga. Iya, sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan karya Atta selalu melegenda, selalu insya Allah dinikmati Amin. oleh kalangan banyak orang. Amin. Dan kita podcast ini dipersembahkan oleh Hotel Amaris, Ya. Rapid The Mineral dan juga The Bolo Rampah dan juga Yoga Wow Art. Oke, Alhamdulillah. time is over.